Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya, yang pertama Prof. Usep Suhud, dan juga Ibu Rahmi, dan juga para dosen penguji. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dian Septikaca dengan NIM 170566262 akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Destinasi Image, Tourist Motivation, dan Perceived Value terhadap Tourist Satisfaction untuk membangun tourist loyalty di Pelabuhan Sunda Kelapa. Latar belakang, pariwisata telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan merupakan salah satu sumber utama pendapatan mata uang asing. Menurut World Travel and Tourist Council atau WTTC, keragaman dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menempatkan Indonesia berada di posisi ke-9 sebagai negara dengan pertumbuhan wisatawan mancanegara tercepat di dunia dan nomor 3 di Asia menurut tahun 2019. DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah kunjungan mancanegara yang cukup banyak. Berdasarkan data yang diakses dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023, berikut adalah tabel jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mengunjungi DKI Jakarta. Di mana untuk wisatawan mancanegara yang menuju DKI Jakarta terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke 2022 sebanyak 783,48%. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia di tahun 2021 hingga 2022 juga mengalami kenaikan sebanyak 351,28%. DKI Jakarta memiliki beberapa objek wisatawan unggulan. Salah satunya kawasan pariwisata di DKI Jakarta, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Selain menjadi tempat bongkar muat, Pelabuhan Sunda Kelapa juga menjadi salah satu objek wisata unggulan di Jakarta. Berdasarkan data yang diakses dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023, Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan destinasi wisata dengan jumlah wisatawan terbanyak ke-8 yang dihitung dari 2018 hingga 2022, di mana terdapat di urutan ke-8. Namun, di tahun 2021 menuju 2022 terjadi penurunan sebanyak lebih dari 100%. Dilansir dari news.detik.com, Noviansa di tahun 2023 menyatakan bahwa terdapat sebuah kapal kargo yang terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa. Hal ini menyebabkan asap hitam membumbung di langit. Kebakaran di Pelabuhan Sunda Kelapa sebelumnya pernah terjadi di tahun 2021. Permasalahan kebakaran yang terjadi di Pelabuhan Sunda Kelapa tentunya akan mempengaruhi citra destinasi Pelabuhan Sunda Kelapa. Menurut Hasan et al. 2020, citra positif wisatawan terhadap suatu destinasi mempengaruhi kepuasan wisatawan. Hal ini dapat berpengaruh untuk variabel destination image. Dilansir dari kompas.co.id, Wijayanto di tahun 2023 dan antaranews.com, Ridwan di tahun 2021 menyatakan bahwa banjirop menyebabkan jalan rusak dan menimbulkan kemacetan lalu lintas kendaraan menuju Pelabuhan Sunda Kelapa, sehingga harus memutar balik karena tidak bisa masuk kawasan pelabuhan. Dalam hal ini, penelitian Katsikari et al. Di tahun 2020 menyatakan bahwa salah satu segmentasi dari tourist motivation adalah wisatawan yang mencari kenyamanan, kemewahan, relaksasi, dan kesenangan selama liburan. Kerusakan jalan dan kemacetan terjadi akibat dari banjirop dapat mengakibatkan wisatawan kehilangan motivasi untuk mengunjungi Pelabuhan Sunda Kelapa. Yang
Hal ini merupakan permasalahan dari variabel tourist motivation. Berikutnya dilansir dari megapolitan.kompas.com, Farisi dan Movanita di tahun 2024 menyatakan bahwa masih banyak terjadi pungutan liar di sejumlah pelabuhan di Jakarta Utara. Salah satu ulasan pengunjung pelabuhan Sunda Kelapa juga mengatakan dalam ulasannya, melihat potensi wisata yang besar atas tempat ini, rasanya masih minim sentuhan fasilitas untuk mendukung kegiatan pariwisata pada pelabuhan Sunda Kelapa. Dengan adanya pungutan liar dan fasilitas yang tidak memadai, dapat membuat wisatawan kurang merasakan nilai dan kualitas yang ditawarkan pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pelabuhan wisata. Meskipun tiket yang ditawarkan cukup terjangkau, hal ini menjadi permasalahan pada variabel perceived value, di mana dibutuhkan keselarasan antara nilai yang dirasakan oleh wisatawan dan biaya yang dikeluarkan. Lalu selanjutnya pada dua gambar tersebut, ulasan pengunjung pelabuhan Sunda Kelapa dapat memiliki unsur tidak puas dengan tempat wisata tersebut. Adanya ketidakpuasan dari ulasan pengunjung tersebut terkait jalan tergenang air di pelabuhan dan petunjuk arah lokasi yang tidak terlalu jelas, yang menyebabkan pengunjung kesulitan untuk mengakses ke pelabuhan. Ulasan tersebut tentu berpengaruh pada tingkat kepuasan pengunjung yang akan datang nantinya ke pelabuhan Sunda Kelapa. Ini menjadi permasalahan untuk variabel tourist satisfaction. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah destination image berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist loyalty pada pelabuhan Sunda Kelapa? Yang kedua, apakah destination image berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist satisfaction pada pelabuhan Sunda Kelapa? Yang ketiga, apakah tourist motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist loyalty pada pelabuhan Sunda Kelapa? Yang keempat, apakah tourist motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist satisfaction pada pelabuhan Sunda Kelapa? Yang kelima, apakah perceived value berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist loyalty pada pelabuhan Sunda Kelapa? Yang keenam, apakah perceived value berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist satisfaction pada pelabuhan Sunda Kelapa? Dan pertanyaan ketujuh, apakah tourist satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist loyalty pada pelabuhan Sunda Kelapa? Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk menguji apakah destination image berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist loyalty pada pelabuhan Sunda Kelapa. Lalu yang kedua, untuk menguji apakah destination image berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist satisfaction pada pelabuhan Sunda Kelapa. Yang ketiga, untuk menguji apakah tourist motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist loyalty pada pelabuhan Sunda Kelapa. Yang keempat, untuk menguji apakah tourist motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist satisfaction pada pelabuhan Sunda Kelapa. Yang kelima, untuk menguji apakah perceived value berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist loyalty pada pelabuhan Sunda Kelapa. Yang keenam, untuk menguji apakah perceived value berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist satisfaction pada pelabuhan Sunda Kelapa. Dan yang ketujuh, untuk menguji apakah tourist satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist loyalty pada pelabuhan Sunda Kelapa. Manfaat penelitian. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini menghasilkan manfaat secara akademik kepada mahasiswa dan dosen serta pengelola pelabuhan Sunda Kelapa. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran teoretis terhadap hubungan pengaruh destination image, tourist motivation, perceived value, tourist satisfaction, dan hal-hal mengenai tourist loyalty atau loyalitas wisatawan pada pelabuhan Sunda Kelapa. Juga sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan yang bermanfaat bagi unit pelaksana pengelola pelabuhan Sunda Kelapa untuk mengetahui variabel-variabel mana yang belum sesuai dengan keinginan dan kebutuhan wisatawan, sehingga akan mudah untuk melakukan pengembangan khususnya yang berkaitan dengan kepuasan wisatawan. Kajian pustaka. Destination Image. Afsar Dodds dan Eshagi 2020 menyatakan bahwa pada saat yang sama, cerita destinasi diakui secara luas sebagai alat
manajerial yang ampuh dalam lingkungan global yang dinamis dan kompetitif saat ini untuk memperdaya industri pariwisata di pasar. Citra positif dari sebuah kunjungan yang dilakukan sebelumnya akan mendorong seseorang untuk melakukan kunjungan kembali ke suatu destinasi yang sama. Untuk tourist motivation, wisatawan yang mempunyai motivasi berwisata yang tinggi seperti ingin mengenal budaya, tempat baru, mencari ilmu, istirahat dan relaksasi, berpetualang, serta pengalihan dan hiburan memiliki niat yang tinggi untuk berkunjung ke suatu destinasi. Menurut Khan et al. Di tahun 2019, dengan mengunjungi suatu daerah tujuan wisata dan menikmati daya tarik wisata, wisatawan keluar dari aktivitas rutin untuk menikmati pengalaman dan lingkungan baru. Lalu berikutnya variabel perceived value. Perceived value atau nilai yang dirasakan memiliki arti sebagai pandangan dan evaluasi konsumen bahwa nilai atau value yang ditawarkan sepadan dengan harga atau pengorbanan yang dikeluarkan untuk mendapatkan hal tersebut. Menurut Kataria dan Saini di tahun 2020, keadaan, kualitas, dan atribut produk wisata memainkan peran penting dalam menentukan nilai yang dirasakan oleh wisatawan. Variabel tourist satisfaction. Menurut Asmel Lars dan Kumar di tahun 2019, kepuasan wisatawan merupakan komponen penting untuk menentukan pembangunan pariwisata berkelanjutan di suatu situs warisan. Pentingnya evaluasi kepuasan wisatawan untuk pemasaran pariwisata berkelanjutan telah diketahui dengan baik dalam literatur. Berikutnya, variabel tourist loyalty. Loyalitas merupakan komponen multidimensi, perilaku, dan sikap yang paling diterima. Dan perspektif pertama, loyalitas tercermin dalam kunjungan berulang. Sedangkan loyalitas sikap mempertimbangkan rekomendasi kepada teman dan keluarga. Menurut Quasio Silva et al. Di tahun 2019, wisatawan dengan tingkat loyalitas yang tinggi mewakili segmen pasar yang penting untuk banyak tujuan wisata, karena mereka lebih cenderung tinggal lebih lama di destinasi daripada pengunjung pertama kali. Kerangka teori. Berikut adalah kerangka teori yang disusun oleh peneliti yang memiliki 7 hipotesis. Yang dimana yang pertama, hipotesis pertama, destination image berpengaruh terhadap tourist satisfaction. Lalu hipotesis kedua, destination image berpengaruh kepada tourist loyalty. Hipotesis ketiga, tourist motivation berpengaruh terhadap tourist satisfaction. Lalu H4, tourist motivation berpengaruh terhadap tourist loyalty. Yang H5, perceived value berpengaruh terhadap tourist satisfaction. H6, perceived value berpengaruh terhadap tourist loyalty. Dan H7, tourist satisfaction berpengaruh terhadap tourist loyalty. Metode penelitian. Pada waktu dan tempat, waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan November 2023 hingga Maret 2024. Lokasi yang dipilih dalam melakukan penelitian ini yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Untuk desain penelitian, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pada populasi dan sampel penelitian dipilih dari populasi tersebut, merupakan metode non-probability sampling, khususnya purposive sampling. Menggunakan sampel sebanyak 250 responden, berikut adalah karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Yang pertama, wisatawan yang berkunjung ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Yang kedua, berusia 18 hingga 65 tahun atau berusia produktif. Untuk teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer. Data ini dikumpulkan oleh peneliti melalui pembagian kuesioner kepada minimal 250 orang responden yang berkunjung ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling atau SEM. Yang pertama, pada perangkat lunak SPSS versi 23, untuk mengolah analisis deskriptif, uji validitas, dan uji reliabilitas. Pada perangkat lunak AMOS untuk mengolah uji hipotesis dan uji kesesuaian model. Berikut adalah profil responden yang diambil dari 9 analisis deskriptif.
Berikut adalah uji validitas dan reliabilitas terhadap 5 variabel. Untuk destination image, dari 0,761 hingga 0,873, di mana Cronbach alpha-nya 0,43. Untuk Tourist Motivation 0,48 hingga 0,54 dengan Cronbach alpha 0,937. Untuk Perceived Value R table-nya 0,794 hingga 0,889, di mana Cronbach alpha 0,862. Untuk Tourist Satisfaction, Airtable 0,869 hingga 0,956. Untuk Cronbach alpha 0,940. Untuk Tourist Loyalty, Airtable 0,838 sampai 0,967. Cronbach alpha 0,941. Uji hipotesis. Berikut adalah gambar dari uji hipotesis yang fitted model beserta dengan tabelnya yang diolah oleh peneliti. Berikut adalah hasil dari pengujian uji hipotesis. Di hipotesis pertama, variable destination image terhadap tour satisfaction memiliki nilai standardized regression weight sebesar 0,148 dan CR sebanyak 2,462 yang berarti lebih besar dari 1,96. Maka destination image dinyatakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tour satisfaction. Lalu H2, variable destination terhadap tourist loyalty memiliki nilai standardized regression weight sebesar 0,091 dan CR sebanyak 1,570 yang berarti lebih kecil dari 1,96. Maka destination image dinyatakan tidak berpengaruh positif terhadap tourist loyalty. Untuk hipotesis ketiga, variabel tourist motivation terhadap tourist satisfaction memiliki nilai standardized regression weight sebesar 0,223 dan CR sebesar 2,625 yang berarti lebih besar dari 1,96. Maka tourist motivation dinyatakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tourist satisfaction. Untuk hipotesis 4, variabel tourist motivation terhadap tourist loyalty memiliki nilai standardized regression weight sebesar 0,091 dan CR sebesar 0,600 yang berarti lebih kecil dari 1,96. Maka tourist motivation dinyatakan tidak berpengaruh positif terhadap tourist loyalty. Hipotesis kelima, variabel perceived value terhadap tourist satisfaction memiliki nilai standardized yang regression weight sebesar 0,593 dan CR sebesar 7,171 yang berarti lebih besar dari 1,96. Maka perceived value dinyatakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tourist satisfaction. Hipotesis keenam, variabel perceived value terhadap tourist loyalty memiliki nilai standardized regression weight sebesar 0,229 dan CR sebesar 2,402 yang berarti lebih besar dari 1,96. Maka perceived value dinyatakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tourist loyalty. Hipotesis ketujuh, variabel tourist satisfaction terhadap tourist loyalty memiliki nilai standardized regression weight sebesar 0,596 dan CR sebesar 7,038 yang berarti lebih besar dari 1,96. Maka tourist satisfaction dinyatakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tourist loyalty. Lalu untuk keterbatasan penelitian yang pertama, kurang adanya pemerataan dalam pengisian kuesioner kegiatan penelitian, meskipun sudah mencakup beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Depok. Terdapat kecenderungan lebih banyak responden dari wilayah tertentu. Lalu yang kedua, metode penyebaran kuesioner peneliti masih belum memaksimalkan potensi dengan media sosial untuk mengumpul data pada aplikasi X atau yang dulu disebut Twitter dan juga TikTok, karena peneliti sebelumnya tidak menggunakan aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga, peneliti juga
kesulitan karena harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai variabel tersebut secara lebih spesifik, dikarenakan variabel yang tidak familiar oleh calon responden, seperti variabel perceived value. Karena alasan ini juga banyak calon responden yang tidak jadi mengisi karena merasa kurang memahami variabel yang digunakan. Untuk rekomendasi penelitian, yang pertama, peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data lainnya untuk pengunjung Pelabuhan Sunda Kelapa yang berkunjung kembali untuk memperoleh data secara lebih menyeluruh tentang objek wisata menurut penilaian pengunjung. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat melakukan kolaborasi dengan pihak pengelola untuk memperluas cakupan responden dan memberikan akses yang lebih baik ke data yang relevan. Yang ketiga, menambah variabel lain untuk bisa memaksimalkan data dan pengetahuan serta potensi yang dimiliki baik pengunjung dan juga objek wisata Pelabuhan Sunda Kelapa. Variabel yang dapat digunakan seperti electronic word of mouth. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.